Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas SMP 1 akan menampilkan sebuah drama kabaret yang pastinya akan seru dan menegangkan. Nah, drama kabaret yang kita bawakan bertemakan perjuangan. Maka dari itu, sebelum kita memulai drama kabaret kali ini, alangkah baiknya kita mendengar cerita terlebih dahulu untuk mengenal jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Baik, jika kita mulai. Oke, selesai. Langsung saja akan kami tampilkan sebuah drama kabaret dengan judul Pertempuran Area Surabaya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pidato proklamasi Presiden Soekarno menggema di tanah Surabaya melalui Radio Republik Indonesia. Meskipun demikian, rakyat Surabaya belum merasakan kemerdekaan sepenuhnya. Bendera merah putih, simbol kebangsaan Indonesia, masih belum dapat dikibarkan dengan bebas. Bendera tersebut hanya dapat dijadikan hiasan dinding rumah. Namun, sesaat setelah proklamasi menggema di tanah Surabaya, semangat kemerdekaan mulai membakar jiwa rakyat. Pagi hari yang ramai di alun-alun kota Surabaya. Para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya dengan semangat. Pembeli dan penjual beradu tawar-menawar dengan riang. Di tengah keramaian, tiba-tiba sekelompok tentara Indonesia dan seorang pemuda dengan radio kuno datang ke alun-alun. Suasana yang tadinya ramai mendadak hening. Mereka semuanya diam dengan penuh perhatian sambil mendengarkan suara Insinyur Soekarno di radio yang mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kita sudah merdeka, kita bebas mengibarkan bendera merah putih di ujung tiang tertinggi. Mari kita rebut bendera Belanda itu dan kibarkan bendera merah putih di tempatnya. Robek saja bendera birunya, Bung, biar jadi merah putih. Baiklah, saudara-saudari, mari kita tunjukkan semangat kemerdekaan kita. Ikuti saya. Bung Tomo dan para tentara Indonesia Surabaya dengan gagah berani naik ke atas Hotel Yamato, siap untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa. Semangat membara membakar jiwa mereka, bertekad untuk menurunkan bendera Belanda yang berkibar di sana dan menggantinya dengan bendera merah putih. Lihat, siapa itu yang naik ke atas Hotel Yamato? Itu Bung Tomo. Saudara-saudare are-are Surabaya, sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, pada hari ini Presiden kita, Insinyur Soekarno, telah memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Secara de facto, Indonesia telah merdeka. Namun merdeka belum sepenuhnya bebas, merdeka belum sepenuhnya terlepas. Kita harus tetap waspada. Andai sekutu datang ingin melucuti kita, lawanlah. Merdeka! 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 Bangsa saja Nusantara, lemah ditilem bangsa, kaceluk ke aun-aun kawentar kajanap pria, dihin pinasti anyar pinang kiwari sudah
Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda tidak berani lagi menginjakan kaki di tanah air. Rakyat Surabaya merasakan kebahagiaan luar biasa. Kehidupan berjalan normal tanpa tangisan, kekejaman, ketakutan, dan kelaparan. Semangat kebangsaan dan juang membara di dada rakyat. Namun, pada tanggal 9 November 1945, pasukan Inggris datang dengan tujuan mengultimatum penyerahan senjata di bawah pimpinan Brigadir Malabi. Sebelum ultimatum, Inggris menyebarkan selembaran berisi ancaman. Rakyat Surabaya diminta menyerahkan senjata rampasan dari tentara Jepang dan datang kepada Inggris dengan mengangkat tangan. Apa ini? Seenaknya mereka mengultimatum senjata yang sudah kita rampas dan kita harus menyerah kepada mereka? Kurang ajar, berani-beraninya mereka. Lihat itu, ada pasukan Inggris di sini. Apa maksud mereka? Kalau benar mereka berniat ingin kembali menguasai Surabaya, kita harus segera lapor kepada Bung Tomo. Iya benar, ayo kita lapor pada Bung Tomo. Selebaran ini ternyata bukan ancaman semata. Mereka benar-benar ingin mengultimatum senjata kita. Baiklah, ayo kita pergi. Saat mereka hendak menuju markas Bung Tomo, mereka berhadapan terlebih dahulu dengan pasukan sekutu Inggris. Pihak Indonesia tidak menyerang mereka, tetapi keberadaan mereka terasa seperti ancaman bagi sekutu Inggris. Stop! Where are you going? Kak, kami mau ke markas Bung Tomo. Shut up! You can go there. Give me your gun. Kami tidak punya senjata. Kami hanya rakyat biasa. Lie. You guys must be hiding weapons. Hentikan, jangan pukul dia. Shut up, or you will feel it too. How dare you fight the British troops? Hand over your weapons or you will suffer the consequence. Kami tidak punya senjata. Kami hanya rakyat biasa yang ingin hidup bebas. Kami tidak akan pernah tunduk kepada penjajah. Camkan itu. Good damn it. Torture them. Troops, speed charge in the market. Make them scared. Yes, General. Berhenti, jangan rusak dagangan kami. Pergi kalian dari sini. Shut up, this is the command of General. Kalian tidak punya hati. Kenapa kalian lakukan ini kepada kami? Shut up, or you will die. Pergi kalian penjajah. Tanah air ini milik kami. Kami sudah merdeka. You bastard! Don't you know who I am? I am the General of Command of British Army. Siapapun kau, kau tidak berhak seenaknya merusak tanah air kami. How dare you? You feel the consequence. Ayo Bu, pergi. Kita harus pergi dari sini sebelum kita ditembak mati oleh tentara-tentara itu. Ayo Bu. You won't be able to go anywhere. Lepaskan aku. Kau tidak berhak menyentuhku. Shut up! You are just a criminal. You have no right to fight. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Tolong. Shut up! You will be taken to a prison camp. You will be punished for going against us. Tidak, ini tidak benar. Kalian tidak berhak melakukan ini, para penjajah. Shut up! You have no right to speak. General, this woman is very beautiful. What if we do something to her? That's right. We have to teach each woman a lesson. Jangan, apa yang akan kalian lakukan padaku, bajingan? Shut up and let me enjoy your beautiful body. Now, take off your clothes and feel my passion. Tidak, lepaskan aku. Aku tidak mau. Bastard, how you defy orders, forcibly remove his clothes. Yes, General. Tidak, aku tidak mau. Hentikan. Di balik tembok markas sekutu Inggris,
teriakan dan tangisan pilu, seorang wanita pribumi menggema di udara. Di dalam sana, pasukan Inggris tanpa ampun melakukan tindakan keji, merenggut kehormatan dan kemanusiaannya. Kebejatan mereka tak tertahankan, dan wanita itu tak berdaya melawan. Dua petani yang menyaksikan kejadian itu dari balik semak-semak merasa ngeri dan marah. Tubuh mereka gemetar menahan amarah, namun mereka tak berani melawan. Demi keselamatan mereka, mereka terpaksa melarikan diri dan menuju markas Bung Tomo. Bung Tomo! Bung Tomo! Ada apa? Kalian terlihat panik. Ceritakan apa yang terjadi. Kejadian mengerikan. Pasukan Inggris. Tenangkan diri kalian. Bicaralah dengan jelas. Bung Tomo, pasukan Inggris, mereka Kejam. Mereka memperlakukan seorang wanita pribumi dengan kejam di markas mereka. Cukup. Saya mengerti. Bukan itu saja, Bung Tomo. Sekutu Inggris juga telah membuat kekacauan besar di pasar. Mereka mengobrak-abrik dagangan para pedagang, merampas barang-barang mereka, dan bahkan memukul para pembeli dan pedagang yang berusaha melawan. Benar, Bung. Kami pun dipukuli dan ditendang oleh mereka karena kami mencoba pergi ke markas Bung Tomo untuk menyampaikan informasi penting. Tetapi mereka menghentikan kami. Informasi apa? Ini, Bung, kami mendapatkan selebaran dari sekutu Inggris. Isinya ancaman. Ultimatum. Beraninya mereka mengancam kita. Ya, Bung, mereka ingin kita menyerahkan semua senjata yang dirampas dari Jepang. Tidak. Kita tidak akan tunduk pada ancaman mereka. Senjata-senjata ini adalah milik rakyat Indonesia. Kita akan melawan mereka dengan seluruh kekuatan yang kita miliki. Baiklah, Bung, kami mohon pamit pulang untuk mengobati luka-luka di tubuh kami. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih atas informasinya. Segera obati luka kalian dan istirahatlah. Sebarkan informasi ini kepada seluruh rakyat Surabaya untuk tetap waspada terhadap sekutu Inggris. Baik, Bung, kami akan segera melakukannya. Kami akan sebarkan informasi ini secepat mungkin. Komandan Haryono. Ya, Bung Tomo, ada apa? Segera kumpulkan semua pasukan tentara di lapangan utama. Cepat! Baik, Bung Tomo, segera saya laksanakan. Hei, kumpulkan semua pasukan, berkumpul di lapangan utama, cepat! Kabar kedatangan sekutu Inggris yang membawa kegaduhan, kekerasan, dan pelecehan bagaikan bom waktu yang siap meledak. Mendengar informasi penting dari dua petani, Bung Tomo tak tinggal diam. Saudara-saudariku, hari ini saya datang dengan berita yang tak terduga. Sekutu Inggris yang kita kira datang untuk membantu ternyata memiliki niat jahat. Mereka telah melakukan tindakan kegaduhan, kekerasan, dan pelecehan terhadap rakyat kita. Lebih dari itu, mereka ingin berniat merampas senjata yang kita peroleh dari sekutu Jepang. Mereka ingin merampas kemerdekaan yang telah kita perjuangkan dengan darah dan air mata. Bajingan, beraninya mereka memperlakukan rakyat kita dengan kejam. Kita harus melawan. Benar, kita harus mempertahankan kemerdekaan yang telah kita raih. Benar, kita harus melawan, tapi kita harus melawan dengan strategi yang cerdas. Kita tidak boleh gegabah. Bagaimana dengan rencananya, Bung? Langkah pertama, kita akan menemui sekutu Inggris dengan cara damai. Tujuannya untuk menyelamatkan seorang wanita yang diculik oleh mereka. Kita tunjukkan bahwa kita cinta damai. Jika mereka tidak mau menyerahkan wanita itu, barulah kita tunjukkan bahwa kita juga berani melawan. Kita akan menggunakan taktik gerilya untuk menyerang mereka secara tiba-tiba. Siap, Bung, kami akan mengikuti perintahmu. Bagus, kalian bisa kembali ke pos masing-masing. Siapkan diri kalian untuk pertempuran yang mungkin terjadi. Ingat, kita berjuang bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk rakyat Indonesia dan kemerdekaan bangsa ini. Usai berunding bersama pasukannya, Bung Tomo memilih untuk pulang ke rumah. Rumahnya kebetulan terletak tidak jauh dari markas. Bung Tomo berjalan kaki dengan langkah tegap, pikirannya berkecamuk memikirkan strategi terbaik untuk melawan sekutu Inggris. Dia tahu
bahwa pertempuran yang akan datang tidak akan mudah. Tetapi dia yakin bahwa rakyat Indonesia akan mampu mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah. Assalamualaikum, Cahayu. Waalaikumsalam. Sudah larut malam, Kang Mas. Kok baru pulang? Maaf, Cah. Tadi Mas dari markas, habis berunding bareng are-are Surabaya. Oh alah, ngerembug opot toh Kang Mas. Kok sampai larut malam begini? Banyak hal yang dibahas, penting dan mendesak. Besok pagi saja Kang Mas ceritakan. Oh begitu. Yowes, Kang Mas mandilah dulu. Cah Ayu mau persiapkan makan malam. Enggih, Cah. Kang Mas mandi dulu ya. Yowes Kang Mas, aku ngenteni ing ruang makan. Seusai membasuh tubuhnya dengan air dingin, Bung Tomo melangkahkan kaki menuju ruang makan. Perutnya sudah keroncongan, menandakan bahwa ia membutuhkan asupan energi setelah seharian beraktivitas. Di sana, ia melihat sang istri tercinta yang telah menunggunya dengan hidangan lezat di atas meja. Cah, aku wis selesai mandi. Ayo kita makan malam. Kang Mas lapar sekali. Yowes Kang Mas, mari kita makan. Hari ini Cah Ayu masak sayur lodeh kesukaan Kang Mas loh. Wah, senengnya. Terima kasih ya, Cah. Kang Mas tak sabar ingin mencobanya. Sama-sama Kang Mas. Ayo duduk sini. Malam itu, di bawah temaram cahaya lampu minyak, Bung Tomo dan Sulistina menikmati makan malam sederhana. Suasana terasa begitu hangat dan penuh cinta. Canda dan tawa mereka sesekali memecah keheningan malam. Tak terasa, malam pun berganti pagi. Sinar matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui jendela, menandakan dimulainya hari baru. Tanggal 10 November 1945, Sutomo yang lebih dikenal sebagai Bung Tomo harus meminta izin kepada Sulistina, sang istri tercinta. Hari ini ia akan kembali ke medan perang, bergabung dengan para pejuang lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Inggris. Cahayu, kopinya sudah siap. Wes Kang Mas, iki kopi karo gedang goreng favorit Kang Mas. Wah, kopinya selalu mantap, Cah. Terima kasih ya. Ah Kang Mas bisa aja. Iyo sama-sama. Cahayu, ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Apa toh Kang Mas? Hari ini, Kang Mas harus kembali ke medan perang. Kembali ke medan perang? Kang Mas, tapi bukankah kita sudah merdeka? Benar, Cahayu. Kita memang sudah merdeka. Namun, kemerdekaan itu belum sepenuhnya aman. Kemarin, kami mendapat kabar bahwa sekutu Inggris telah melakukan provokasi dan pelecehan terhadap rakyat kita. Mereka juga ingin mengultimatum agar kita menyerahkan senjata. Oleh karena itu, Kang Mas dan are-are Surabaya telah berunding untuk melawan mereka. Cak Ayu ngerti Kang Mas, nanging Cak Ayu khawatir dengan keselamatan Kang Mas. Bagaimana jika Kang Mas terluka atau bahkan gugur? Kang Mas tahu kekhawatiranmu, Cahayu. Tapi Kang Mas harus pergi. Kang Mas harus berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Demi masa depan anak cucu kita. Kang Mas yakin dengan restu dan doa Cahayu, Kang Mas akan selalu dilindungi oleh Allah. Tidak, Kang Mas tidak boleh pergi. Cak Ayu tidak ingin kehilangan Kang Mas. Cahayu,
Dengarlah, Kang Mas mencintaimu, Cahayu. Kang Mas juga ingin hidup bersamamu. Tapi saat ini, tanah air kita memanggil Kang Mas. Kang Mas harus pergi dan membela bangsa ini. Kang Mas mohon, ikhlaskan kepergian Kang Mas. Baiklah Kang Mas, Cahayu ikhlaskan kepergian Kang Mas. Tapi janjilah pada Cahayu, Kang Mas akan kembali dengan selamat. Janjilah Kang Mas akan selalu menjaga diri. Iya, Kang Mas janji. Kang Mas akan selalu menjaga diri dan Kang Mas akan segera kembali ke pelukanmu. Coba senyum. Nah, gitu dong. Kan jadi cantik. Cahayu akan selalu mendoakanmu Kang Mas. Hati-hatilah dan jagalah diri Kang Mas baik-baik. Terima kasih, Cahayu. Kang Mas pamit. Pagi itu, markas Are-Are Surabaya diliputi keramaian dan kesibukan yang luar biasa. Para tentara dengan sigap berbenah diri bersiap untuk perang. Suara bising dari berbagai peralatan dan teriakan para pasukan bercampur aduk menciptakan simfoni kekacauan yang memekakan telinga. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bung Tomo muncul dengan langkah tegap dan penuh semangat. Dia segera memerintahkan pasukan tentara Indonesia untuk berkumpul di lapangan utama. Pasukan tentara, segera berkumpul di lapangan utama. Siap, Bung! Saudara-saudaraku, hari ini kita akan menghadapi pertempuran yang menentukan nasib bangsa kita. Kita akan melawan penjajah yang ingin merampas kemerdekaan kita. Bung Tomo, kami siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Kami tak akan gentar menghadapi penjajah. Bagus, semangat kalian itulah yang akan mengantarkan kita menuju kemenangan. Ingatlah, saudara-saudariku, kita bukan hanya bertempur untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masa depan bangsa dan anak cucu kita. Kita harus mempertahankan kemerdekaan yang telah kita raih dengan susah payah. Bung Tomo, kami mohon komando. Kami siap menerjang musuh dan mengusir mereka dari tanah air kita. Baiklah saudara-saudariku, dengarlah komandoku. Sesuai dengan hasil perundingan kita sebelumnya, kita akan menemui sekutu Inggris untuk menyelamatkan seorang wanita yang diculik oleh mereka. Misi ini sangat penting dan kita harus bergerak cepat dan hati-hati. Siap, Bung! Bagus, untuk itu saya membutuhkan 2 orang tentara untuk pergi ke markas sekutu Inggris dan menyelamatkan wanita itu. Kalian berdua, pergilah ke markas sekutu Inggris dan selamatkan wanita yang diculik itu. Lakukan tugas kalian dengan hati-hati. Siap, Bung. Kami akan segera berangkat. Baiklah, pergilah. Saya yakin kalian berdua mampu menyelesaikan misi ini. Berhati-hatilah dan jagalah diri kalian. Kedua tentara Indonesia itu bergegas menuju markas sekutu Inggris. Di markas, Bung Tomo dan pasukan lainnya bersiaga untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Sesampainya di markas sekutu, mereka mendapati pasukan Inggris sedang berjaga di depan gerbang. Tanpa ragu, kedua tentara Indonesia itu mendekati mereka. Hei pasukan sekutu Inggris, lepaskan wanita yang kalian tangkap itu, cepat! Who are you guys? Dare to come here? Kami adalah tentara Indonesia. Kami di sini untuk menyelamatkan wanita yang kalian culik. You think you can take it from us? We are the elite British Army. You are no match for us. Kami tidak takut dengan kalian. Kami tidak akan tinggal diam melihat rakyat kami tersakiti. Sudahlah. Ayo kita masuk ke markas mereka dan selamatkan wanita itu. Stop right there. You can come in here. Minggir, kami tidak punya waktu untuk basa-basi. Damn it. Shoot them. Tidak, kakiku tertembak. Sial, kita harus mundur. Kita tidak bisa melawan mereka lagi. Ayo cepat, kita harus keluar dari sini. Sialan, pasukan Inggris itu terlalu kuat. Kita tidak punya peluang untuk menang. Kita harus kembali ke markas Bung Tomo dan menyusun strategi baru. Kita tidak boleh menyerah begitu saja.
Tapi bagaimana dengan wanita itu? Dia masih terjebak di markas Scout. Aku tahu, kau tidak tega meninggalkannya di sana. Tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi saat ini. Kita harus kembali dan meminta bantuan. Baiklah, aku mengerti. Kita harus segera kembali. Keadaan di sini semakin memburuk. Dengan langkah gontai dan penuh luka, kedua tentara Indonesia terpaksa mundur dari medan perang. Rasa kecewa dan frustasi menyelimuti hati mereka. Misi penyelamatan wanita itu gagal, dan nyawa mereka hampir melayang dalam pertempuran sengit itu. Senjata yang menjadi pegangan teguh kini telah dirampas, menyisakan rasa pahit kekalahan yang menggerogoti jiwa mereka. Tolong, ada yang terluka parah. Kakinya tertembak. Ya Tuhan, cepat bawa dia ke tenda medis. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan misi penyelamatan itu? Maaf Bung Tomo, kami gagal. Senjata kami dirampas. Pasukan Inggris terlalu kuat. Kami harus mundur. Terkutuklah penjajah. Kejam sekali mereka. Bung Tomo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kumpulkan semua pasukan. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus melawan balik. Siap, Bung Tomo. Saya laksanakan segera. Hei pasukan, segera berkumpul, cepat! Saudara-saudaraku, kabar duka menyelimuti perjuangan kita. Misi penyelamatan menemui kegagalan. Senjata-senjata kita dirampas pasukan Inggris. Bagaikan serigala berbulu domba ingin merenggut kemerdekaan yang telah kita rebut dengan darah dan air mata. Saudara-saudaraku, biarpun kenyataan pahit ini menyapa, jangan biarkan nyali kita menciut. Jangan biarkan api semangat juang kita padam. Lawan balik penjajah, usir mereka dari tanah air tercinta. Buktikan kepada mereka bahwa bangsa Indonesia tidak akan pernah tunduk kepada mereka. Siap Bung, kami siap bertempur hingga tetes darah terakhir. Kami tidak akan gentar menghadapi penjajah. Bagus, semangat seperti itulah yang kita perlukan. Hari ini kita luncurkan serangan balasan. Kita buktikan kepada mereka kekuatan rakyat Indonesia. Kita usir mereka dari bumi pertiwi tercinta. Kita tunjukkan bahwa semangat juang kita tak akan pernah padam. Merdeka! Saudara-saudaraku, ambil senjata kalian dan serang mereka. Yakinlah, Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan perlindungan kepada kita dalam perjuangan ini. Siap, Bung! Di bawah terik matahari yang membakar, Bung Tomo bersama pasukannya bergerak maju menuju markas Inggris. Di sepanjang perjalanan, doa tak henti-hentinya mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon keselamatan dan kemerdekaan Indonesia, khususnya Surabaya. Bayangan anak istri dan orang tua yang ditinggalkan di rumah tak luput dari pikiran mereka. Setibanya di medan perang, Bung Tomo dengan sigap memimpin pasukannya. Sesuai rencana, mereka akan mengepung markas Inggris dan melakukan penyerangan secara serentak. Dengan peralatan seadanya, para tentara membangun benteng pertahanan, tiarap dan mengendap-endap. Mereka bersiap untuk melakukan penyerangan. Saudara-saudaraku, siapkah kalian? Siap, Bung! Serang! Allahu Akbar! What is going on? Unlucky Indonesia drop attack. We must survive. Don't let them win. Pertempuran berlangsung sengit. Suara tembakan dan ledakan menggema di seluruh penjuru kota. Asap mengepul di mana-mana, menyelimuti medan perang. Teriakan para pejuang yang gagah berani dan erangan korban yang terluka
bercampur aduk menjadi simfoni yang mengerikan. Nyawa melayang di setiap detik menjadi taruhan dalam pertempuran sengit ini. Kau, segera pergi ke sana dan selamatkan wanita itu. Siap, laksanakan, Komandan. Dengan tekad yang membara, ia berhasil mencapai markas dan membawa wanita itu keluar. Bersama-sama, mereka melarikan diri. Medan perang kini tak bertuan, hanya menyisakan kehancuran dan kepedihan. Cahayu! Ya Allah, ada apa ini? Kenapa kalian datang dengan wajah pucat pasi? Cahayu, mohon maaf, kami datang untuk menyampaikan kabar duka. Kabar duka apa? Cepat katakan. Bung Tomo, beliau gugur di medan perang. Gugur? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Sabar Cahayu, sabar. Tidak, ini tidak mungkin. Kang Mas tidak boleh pergi. Dia baru saja kembali dari medan perang. Dia berjanji akan selalu bersamaku. Tenangkan dirimu Cahayu. Kita semua merasakan kesedihan yang sama. Bung Tomo adalah pahlawan bangsa. Pengorbanannya tidak akan pernah sia-sia. Bagaimana aku bisa tenang? Dia suamiku. Bagaimana aku bisa hidup tanpanya? Cahayu, Bung Tomo gugur sebagai pahlawan. Beliau telah membela tanah airnya dengan gagah berani. Aku tahu dia pahlawan. Tapi aku tetap sedih. Aku ingin dia kembali. Aku ingin dia memelukku. Aku ingin dia. Cahayu, Tolong antarkan aku ke sana. Aku ingin melihat jasad suamiku. Baiklah Cahayu, kami akan mengantarmu. Langkah demi langkah, istri Bung Tomo melangkah gontai di jalanan yang penuh duka. Air mata membasahi pipinya, membasahi luka di hatinya. Kakinya terasa lemas, bagaikan beban berat yang menindih jiwanya. Sesekali isak tangisnya pecah, memecah keheningan di sepanjang jalan. Di kejauhan, asap mengepul dari bekas pertempuran menjadi saksi bisu tragedi yang baru saja terjadi. Suara tangisan dan ratapan terdengar pilu di udara, menambah pilu suasana yang sudah kelam.
Thank you.